Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu kembali dengan saya Ika Sufiana dengan NIM 20324022. Jadi pada kali ini kita akan membahas tentang luas bangun datar. Oke, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Ibu akan bertanya dulu ya. Oke, di sini anak-anak pernah nggak melihat lantai ubin? Oke, terus anak-anak juga pernah nggak berpikiran kalau lantai ubin itu bagaimana cara menghitung luasnya lantai itu? Nah, untuk mengetahuinya lebih lanjut, kita belajar bersama-sama ya. Oke, sebelum kita mempelajari pada hari ini, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran terlebih dahulu ya. Nah, tujuan pembelajaran yang pertama itu 1. Siswa mampu mengenal bangun datar. Yang kedua, siswa dapat memahami rumus luas bangun datar. Dan yang ketiga, siswa dapat menghitung luas berbagai bangun datar. Oke, sebelumnya anak-anak yang tahu nggak apa itu luas? Nah, ya betul. Luas adalah ukuran seberapa besar permukaan suatu bangun. Nah, luas itu diukur dalam satuan persegi. Contohnya, sentimeter persegi. Nah, jadi luas itu satuannya ada perseginya ya. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari jenis bangun datar. Nah, anak-anak udah pada tahu nggak jenis bangun datar itu ada apa aja? Oke, beberapa contoh bangun datar yang akan kita pelajari. Yang pertama itu ada bangun datar persegi. Yang kedua itu ada bangun datar persegi panjang. Yang ketiga ada bangun datar segitiga. Yang keempat ada bangun datar jajar genjang. Yang kelima ada bangun datar belah ketupat. Yang keenam ada bangun datar layang-layang. Dan yang terakhir ada bangun datar trapesium. Oke, langsung saja ya, kita akan bahas satu persatu. Nah, yang pertama kita akan membahas luas bangun datar persegi. Nah, anak-anak yang tahu nggak persegi itu apa? Nah, ya, persegi adalah bangun dengan 4 sisi sama panjang. Jadi, baik di sebelah samping, samping kanan, samping kiri, maupun atas dan bawah, itu panjangnya sama. Nah, rumus luas persegi adalah sisi kali sisi. Nah, langsung saja ya contohnya. Nah, di sini sudah diketahui bahwa sisi persegi yaitu 4 cm. Jadi nih, contoh. Jika sisi 4 cm, maka luasnya, nah, tadi sisinya berapa anak-anak? Ya, sisinya 4 cm, berarti 4 dikali 4 sama dengan 16 cm persegi. Jangan lupa ya, pokoknya kalau luas itu satuannya persegi. Oke, kita lanjut yang kedua, itu kita akan membahas luas bangun datar persegi panjang. Nah, bangun datar persegi panjang itu memiliki 2 sisi panjang dan 2 sisi. Oke, yang awal dimasukkan dulu rumusnya. Rumus luas persegi panjang tadi apa teman-teman? Iya, tadi rumusnya panjang kali lebar atau bisa disingkat dengan P dikali L kecil. Nah, tadi sudah diketahui panjangnya 10 cm dikali lebarnya 5 meter. Jadi 10 dikali 5 sama dengan 50 cm persegi. Oke, selanjutnya kita lanjut yang nomor 3, yaitu luas bangun datar segitiga. Nah, segitiga itu memiliki 3 sisi. Nah, rumusnya apa? Nah, rumusnya itu luas dikali setengah kali alas kali tinggi. Nah, di gambar sudah diketahui bahwa alasnya berapa? Ya, alasnya itu 4 cm dan diketahui juga tingginya yaitu 3 cm. Nah, langkah awal tadi seperti kayak yang tadi, langkah awal dimasukkan dulu rumusnya. Jadi rumus luas segitiga yaitu setengah dikali alas dikali tinggi. Nah, terus habis itu dimasukkan alasnya tadi berapa? Alasnya itu 4 cm dikali tingginya 3 meter. Nah, 4 dikali 3 yaitu 12. Nah, setengah dikali 12 sama dengan
sama dengan 6. Oke, lanjut yang keempat, itu ada bangun datar jejar genjang. Nah, bangun datar jejar genjang itu memiliki dua pasang sisi sejajar. Nah, rumus luas bangun jejar genjang yaitu alas kali tinggi. Kalau yang segitiga itu ada setengahnya, setengah kali alas kali tinggi. Nah, kalau jejar genjang itu cuman alas kali tinggi. Awas ya, jangan sampai keliru. Nah, terus di gambar sudah diketahui bahwa alasnya itu 6 cm dan tingginya 4 cm. Langsung saja dimasukkan ke rumusnya. Langkah awal masukkan ke rumusnya tadi alas kali tinggi. Nah, berarti 6 dikali 4 sama dengan 24 cm persegi. Oke, lanjut yang bangun kelima yaitu ada bangun datar belah ketupat. Nah, belah ketupat itu memiliki 4 sisi sama panjang dan 2 diagonal. Saja dimasukkan ke rumus luas belah ketupat yaitu tadi setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Berarti setengah dikali 8 dikali 6. Nah, terus 8 dikali 6 itu sama dengan 48. Nah, setengah dikali 48 sama dengan 24 cm persegi. Oke, lanjut yang keenam itu ada bangun datar layang-layang. Nah, ini layang-layang sama belah ketupat itu hampir sama ya, bentuknya juga hampir sama tetapi beda. Kalau belah ketupat itu sisinya sama semua, kalau layang-layang itu tidak. Nah, coba kita lihat ya rumusnya. Nah, rumusnya itu setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Nah, luasnya itu sama dengan belah ketupat, tetapi bentuknya beda, hanya rumusnya saja yang sama ya. Contoh, nah di sini perhatikan gambarnya, itu sudah diketahui diagonal satunya adalah 10 cm dan diagonal 2-nya yaitu 8 cm. Jadi diagonal 1 itu yang horizontal ya, nah yang vertikalnya itu 8 cm. Nah, jadi langsung saja dimasukkan ke rumusnya, setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Berarti tadi setengah dikali 10 dikali 8. Setengah dikali 80 sama dengan 40. Oke, yang terakhir itu ada bangun datar trapesium. Nah, bangun datar trapesium itu memiliki satu pasang sisi sejajar. Nah, rumus luas bangun datar trapesium yaitu setengah dikali A plus B dikali tinggi. Nah, diperhatikan ya, di gambarnya itu sudah diketahui. Nah, jadi biasa langkah awal kita memasukkan rumusnya terlebih dahulu. Jadi tadi setengah dikali A-nya itu 6 plus B-nya itu 10. Nah, dikali tingginya itu 4 cm. Nah, setelah itu dijumlahkan, setengah dikali 16. Nah, 16 itu dari mana? 16 itu dari 6 ditambah 10 tadi yang A plus B. Nah, terus dikali 4. Nah, sama dengan setengah dikali 64 sama dengan 32 cm persegi. Oke, selanjutnya itu penerapan luas bangun datar dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama itu semisal ketika mau membeli karpet. Nah, ketika mau membeli karpet itu kita perlu tahu dulu luas lantainya itu berapa agar karpetnya itu pas. Nah, tapi juga diaplikasikan dalam bangun datar, bisa diaplikasikan dalam bangun datar. Contoh, kan lantai. Nah, lantai itu berbentuknya persegi, ada yang persegi panjang. Nah, nanti bisa diketahui luasnya dengan cara menghitung luas persegi atau persegi panjangnya tersebut. Nah, nanti akan mengetahui luasnya itu berapa dan berapa meter nanti yang akan dibutuhkan lantainya. Nah, yang kedua itu mengecat dinding. Nah, sebelumnya itu kita harus tahu luas dindingnya itu berapa, karena ketika nanti mau beli catnya itu biar tidak kurang gitu, jadi harus diketahui dulu luasnya itu
berapa. Nah, terus yang ketiga itu semisal dalam berkebun. Nah, itu menghitung luas lahan agar tahu berapa banyak bibit yang nanti akan ditanam. Oke, selanjutnya itu ada kesimpulan mempelajari luas bangun datar hari ini. Nah, yang pertama itu luas adalah ukuran besar permukaan bangun datar. Terus yang kedua, setiap bangun itu mempunyai rumus yang berbeda-beda seperti tadi yang sudah kita bahas satu persatu, itu mempunyai rumus yang berbeda-beda. Jadi jangan sampai salah pilih ya. Maksudnya jangan sampai salah menerapkan rumusnya. Nah, terus yang ketiga itu menggunakan satuan sentimeter persegi, meter persegi, dan lainnya saat menghitung. Jadi, ketika menghitung luas itu harus menggunakan satuan persegi. Oke, materinya sudah selesai. Selanjutnya kita akan melakukan kuis. Dan nanti kuisnya jawabannya bisa ditaruh di kolom komentar ya. Oke, demikian materi pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang tertata dan kurang teratur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.